Dia tahu kau datang, bisik Pak Laman tanpa menatap. Kau ingin tahu ceritanya tentang sungai ini, tentang kenapa ia begini? Raka mengangguk berlahan. Kamera masih menyala, merekam setiap detik. Angin berhenti, tapi dedaunan di sekitarnya bergoyang pelan, seolah seseorang berjalan di antara pepohonan tanpa tubuh. Pak Laman menarik napas dalam, dan suaranya berubah berat, seperti keluar dari jauh di dalam tenggorokan. Tahun 78, di sini ada penebangan besar. Pohon-pohon tumbang, tanah retak, dan dari salah satu retakan itu keluar air merah pertama kali. Orang-orang bilang itu air biasa yang bercampur tanah, tapi malamnya air itu masih memancar, bahkan ketika sungai sudah kering, seperti luka yang menolak berhenti berdarah. Raka mendengarkan, matanya terpaku pada sungai. Di antara arus yang mengalir, tiba-tiba muncul seekor ikan. Tubuhnya besar, bersisik hitam, tapi matanya bulat seperti mata manusia, terbuka lebar, memantulkan cahaya bulan. Raka mundur satu langkah. "Pak, itu ikan?" Pak Laman tidak menjawab. Ia menatap ikan itu lama, lalu berkata pelan, "Kadang yang kembali ke sungai bukan ikan." Sebelum Raka sempat bertanya, ikan itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan dari dalamnya keluar suara yang membuat darah Raka membeku. Suara seperti manusia berteriak, "Tertahan air." Raka menjatuhkan kameranya. Senter berguling ke tanah. Cahayanya menyorot air merah yang kini berputar membentuk pusaran kecil. "Apa itu? Jangan sebut namanya," kata Pak Laman cepat. Sungai mendengar. Lalu dengan suara lebih lirih, ia menambahkan, "Setiap yang menyebut namanya akan diingat airnya, dan air di sini tak pernah lupa." Raka ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Entah kenapa udara di sekitar terasa padat, seperti ada tangan-tangan dingin mencengkram pergelangan kakinya. Pak Laman menatapnya. Mata tuanya memerah terkena pantulan sungai. "Kalau kau masih ingin hidup, dengarkan baik-baik cerita ini, nak. Karena semuanya bermula dari lubang itu." Dan sebelum kalimatnya selesai, terdengar bunyi blop keras, seperti sesuatu ditarik dari dalam air. Kamera di tanah merekam semuanya. Suara jangkrik yang kembali pelan-pelan, napas Raka yang memburu, dan di akhir video hanya tersisa satu kalimat dari suara parau Pak Laman. "Sungai ini tidak haus air, Raka. Ia haus nama." Raka menatap sungai yang mulai tenang kembali. Air merah itu kini tampak lebih pekat, hampir seperti minyak. Bau logam semakin kuat menusuk hidung, membuat lidah terasa asin. Pak Laman masih berdiri di tepi air, diam seperti patung. Bayangan tubuhnya memanjang di permukaan sungai, bergetar perlahan, seperti ada dua sosok berdiri berdampingan, padahal hanya ada satu. Raka menyalakan kembali kameranya yang sempat terjatuh. Lampu indikatornya berkedip, tapi suara gemeretak aneh terdengar dari dalamnya.
kaset lama yang tersangkut. Ia mengangkatnya perlahan, menyorot ke wajah Pak Laman. "Pak, apa maksudnya? Sungai ini haus nama." Pak Laman tidak menjawab segera. Ia menatap ke air, matanya seperti tenggelam ke masa lalu. "Kau pernah dengar cerita tentang hutan yang menolak ditebang, Nak?" "Belum, Pak. Dulu aku juga tak percaya, sampai aku sendiri yang menebangnya." Raka menahan napas. Ia tahu saat ini sesuatu sedang berubah. Bukan hanya suasana, tapi cara Pak Laman bicara. Nada suaranya menurun, berat, seperti sedang bercerita bukan kepada manusia, tapi kepada sesuatu yang ikut mendengarkan dari balik kabut. "Tahun 1978, katanya berlahan, aku masih muda. Waktu itu, aku bekerja untuk perusahaan tambang. Kami datang dengan gergaji mesin, truk besar, dan keyakinan bahwa hutan hanya kayu dan tanah." Ia berhenti sebentar, lalu menatap Raka. "Dengar baik-baik, karena setelah aku ceritakan ini, sungai akan mengingat suaramu juga." Raka menelan ludah, tapi tak bisa menjawab. Angin malam kembali datang, meniup kabut dari permukaan air. Kabut itu perlahan membentuk jalur memanjang, seolah mengarahkan pandangan mereka ke tengah sungai. Pak Laman mulai bercerita. Waktu itu, hutan Kalimantan belum tersentuh. Pohon-pohon menjulang tinggi, daunnya seperti payung besar yang menahan cahaya matahari agar tak pernah benar-benar sampai ke tanah. Setiap kali angin berhembus, hutan bersuara seperti bisikan ribuan mulut kecil yang berdoa. Pak Laman muda, saat itu masih bernama Laman Jaya, adalah mandor lapangan. Ia memimpin sekelompok pekerja lokal dan orang kota. Hari itu, mereka menebang pohon yang konon berusia ratusan tahun. Warga menyebutnya pohon ibu tanah. "Jangan ditebang," kata seorang nenek penjaga ladang. Akar pohon itu menahan napas bumi. Tapi perusahaan tak peduli. Uang bicara lebih keras dari doa. Ketika pohon itu akhirnya tumbang, suara retakannya tak seperti kayu patah. Lebih mirip suara jeritan panjang dari dalam tanah. Beberapa pekerja menutup telinga, ada yang jatuh berlutut. Laman Jaya tertawa gugup, mencoba menenangkan mereka. Namun saat ia melangkah ke tempat pohon itu tumbang, ia melihat sesuatu. Lubang hitam menganga di tanah, besar seperti sumur, dan dari dalamnya keluar bau amis darah segar. "Tanahnya basah," kata salah satu pekerja, "tapi bukan air, Mandor. Lihat warnanya." Dari lubang itu mengalir cairan merah kental. Mereka mengira itu lumpur, tapi ketika Laman Jaya menyalakan senter dan menyorot ke dalam, permukaan cairan itu berdenyut pelan, seperti daging hidup. Malam pertama setelah kejadian itu, hujan turun deras. Lubang itu meluap, menyebar ke aliran kecil yang mengarah ke sungai. Keesokan harinya, air sungai berubah merah untuk pertama kalinya. Semua hewan di sekitar sungai mati mendadak. Ikan, burung, bahkan anjing kam pekerja. Darah mengalir dari hidung dan telinga mereka. Laman Jaya melapor ke atasannya, tapi para insinyur berkata itu hanya reaksi kimia dari tanah gambut. Namun malam berikutnya,
suara itu mulai terdengar, suara dari lubang, seperti seseorang berdoa terbalik dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia. Sejak malam itu, kata Pak Laman, orang-orang mulai hilang satu demi satu. Raka memegang kameranya erat. Ia bisa merasakan udara di sekitarnya mulai berat lagi. Sungai bergemuruh pelan, seperti ikut mendengar cerita itu. Apa yang terjadi pada para pekerja itu, Pak? Kami menemukannya, atau apa yang tersisa dari mereka? Bisik Pak Laman. Tubuh mereka tak ada luka, tapi kulitnya seolah direbus dari dalam. Darah mereka lenyap, hanya tinggal kulit kosong, kering, tapi masih hangat. Raka berusaha menelan udara, tapi tenggorokannya kering. Ia menoleh ke sungai, dan saat itu ia melihat sesuatu bergerak di bawah permukaan. Bayangan-bayangan banyak tangan. Seolah ada puluhan tubuh di dalam air, meraba-raba dari bawah, mencoba menyentuh udara. Mereka bilang air sungai ini membawa jiwa mereka. Lanjut Pak Laman pelan. Dan setiap kali airnya berubah merah, itu berarti mereka lapar lagi. Raka mundur beberapa langkah. Kakinya menyenggol batu kecil, dan batu itu jatuh ke sungai, menimbulkan riak kecil. Dari riak itu muncul suara lirih. Bukan gema air, tapi suara perempuan yang bergisik pelan. Kembalikan pohonnya. Raka terpaku. Matanya membesar. Pak, Anda dengar itu? Pak Laman menatapnya. Dengar apa, Nak? Suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas dari dalam air. Kembalikan pohon itu. Dan di detik itu juga, air sungai di depan mereka berubah lebih merah. Seperti ada sesuatu yang baru saja melukai bumi di bawahnya. Pak Laman bergegas menarik Raka menjauh. Jangan lihat ke airnya terlalu lama. Ia bisa memanggil balik. Raka hampir tersandung batu, tapi berhasil bangkit. Mereka berlari ke arah perkampungan, meninggalkan kamera yang masih menyala di tepi sungai. Di layar kamera yang masih merekam, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri di permukaan air. Berdiri, bukan mengabung. Dan sebelum baterai habis, suara terakhir yang terekam adalah bisikan lirih, hampir seperti napas. Jaya belum mati. Ia masih di bawah. Tahun 1978. Kabut pagi di hutan Kalimantan turun begitu tebal, sampai sinar matahari pun tak berani menembusnya. Suara gergaji mesin menggema, menggigit batang-batang pohon raksasa. Aroma getah bercampur bau bensin, dan burung-burung beterbangan ke segala arah seperti panik. Laman Jaya, mandor muda berumur 23 tahun, berdiri di antara suara bising itu, menatap pohon yang akan ditebang hari itu. Pohon ibu tanah, pohon tertua di lembah Mambir. Batangnya sebesar rumah, akar-akarnya menembus tanah seperti urat nadi raksasa. "Mandor!" teriak seorang pekerja. "Kita mulai dari sisi timur?" "Ya, tapi hati-hati, akar di situ dalam sekali," jawab Jaya. "Jangan kena air di bawahnya." Ia tidak tahu kenapa ia berkata begitu, hanya naluri. Entah dari mana datangnya, tapi hatinya berbisik, di bawah pohon itu ada sesuatu. Mereka mulai menebang.
Gergaji berputar, bunyinya tajam dan seragam. Namun setelah beberapa menit, gergaji itu berhenti mendadak. Mesinnya mati begitu saja. "Mesinnya rusak, Mandor," kata pekerja. "Ganti mesin lain." Mereka ganti, tapi mesin kedua juga mati di titik yang sama. Lalu yang ketiga, yang keempat, semuanya berhenti tepat ketika mata gergaji menyentuh bagian bawah batang. Hutan menjadi hening, angin berhenti, dan dari bawah akar pohon itu terdengar bunyi gemeretak pelan, seperti sesuatu yang retak dari dalam tanah. "Mandor, kau dengar?" "Diam dulu." Jaya berjongkok. Ia menempelkan telinga ke tanah. Awalnya hanya sunyi, lalu perlahan terdengar sesuatu, seperti suara napas, dalam, berat, dan sangat jauh. Tanah di bawahnya terasa bergetar ringan, seolah ada sesuatu yang hidup dan bergerak di bawah sana. "Ambil cangkul," katanya. Mereka mulai menggali di sekitar akar. Tanahnya lembek, hitam, dan terasa hangat. Semakin dalam mereka menggali, semakin kuat bau amis tercium. "Tanahnya bau besi, Mandor." "Itu bukan besi," gumam Jaya. Ketika ujung cangkul menyentuh sesuatu keras, mereka berhenti. Jaya menyingkirkan tanah dengan tangan, dan di bawahnya muncul permukaan licin berwarna merah gelap. Air? Tidak tahu, tapi hangat sekali. Ia menyentuh permukaan itu, dan begitu ujung jarinya menyentuh, permukaan itu bergerak, bergetar lembut, seperti kulit hewan yang hidup. "Cepat mundur," seru Jaya. Tanah tiba-tiba runtuh. Sebuah lubang besar terbuka di tengah-tengah akar pohon, dan dari dalamnya memancar cairan merah kental. Darah. Bukan lumpur, bukan air tanah. Bau amisnya menusuk begitu kuat sampai membuat mereka semua mual. Dari dalam lubang terdengar suara pelan seperti bisikan orang-orang berdoa, tapi kata-katanya terbalik, seperti rekaman yang diputar mundur. Tutup lubangnya!" teriak Jaya. Mereka panik, melempar tanah ke dalam lubang, tapi setiap gumpalan tanah justru tenggelam begitu saja, seolah ditelan oleh sesuatu. Cairan merah semakin deras, dan dari dasar lubang itu, sesuatu perlahan muncul. Sebuah batu hitam besar, berbentuk spiral seperti mata tertutup. Hujan tiba-tiba turun. Aneh, hanya di sekitar lubang itu. Langit di atas mereka tetap terang, tapi hujan jatuh dari udara kosong. Air hujan bercampur darah dari lubang, mengalir ke arah sungai. "Mandor, kita pergi saja. Ini pertanda buruk." "Belum, kita tutup dulu lubangnya." Namun sebelum mereka sempat menutupnya, salah satu pekerja, Rano, si paling muda, terpeleset dan jatuh. Kakinya tersangkut di akar, tubuhnya tertarik ke dalam lubang. Ia menjerit, tapi suara jeritannya tidak keluar dari mulut, melainkan dari dalam tanah. Mereka mencoba menariknya, tapi hanya sepatu yang tersisa di tangan Jaya. Dari lubang itu, darah memancar lebih deras. Dan di sela-sela gemericik cairan itu, Jaya mendengar suara perempuan, lembut tapi dingin seperti batu. "Kau tebang pohon ibu, maka kau tebang nafasmu sendiri."
Malam itu, Jaya tidak tidur. Hujan turun terus tanpa henti, tapi hanya di sekitar area itu. Lubang tetap terbuka dan darahnya kini sudah mengalir sampai ke sungai kecil di bawah bukit. Airnya berubah warna menjadi merah pekat. Pagi harinya, ikan-ikan mati terapung dengan mata terbuka. Beberapa pekerja melarikan diri, tapi sebagian tetap tinggal. Gaji terlalu besar untuk ditinggalkan. Jaya berdiri di tepi lubang, menatap dalamnya. Batu hitam spiral itu masih di sana. Dan saat ia menatapnya lama, spiral itu berputar perlahan. Tiba-tiba suara Rano terdengar dari dalam lubang, sangat pelan. "Mandor, tolong." Jaya memundurkan langkah. Ia tahu suaranya, tapi sesuatu di dalam nada itu salah. Terlalu datar, terlalu kosong. Seperti suara seseorang yang tidak lagi punya paru-paru. Tiba-tiba, lubang itu memuntahkan semburan darah tinggi ke udara, mengenai wajah Jaya. Ia menjerit dan jatuh, tapi ketika darah itu menyentuh kulitnya, ia merasakan sesuatu. Bayangan, gambar, dan ingatan yang bukan miliknya. Ia melihat pohon tumbuh mundur, akar menjalar ke udara, lalu hutan berubah menjadi laut merah yang bergelora. Di tengah laut itu berdiri sosok perempuan berambut panjang, kulitnya seputih tanah liat, matanya hitam seluruhnya. "Kembalikan pohonnya," katanya. Lalu semuanya gelap. Ketika Jaya terbangun, hari sudah sore. Lubang itu masih ada, tapi tenang. Hanya ada genangan darah kering di sekitar akar. Para pekerja menatapnya ketakutan. "Mandor, kita lapor ke atas." "Tidak," jawab Jaya lirih. "Jangan sebut tentang darah, katakan tanahnya longsor. Tapi, kalau kau sebut, mereka akan datang lagi." "Mereka siapa, Mandor?" "Yang tinggal di bawah." Beberapa hari kemudian, perusahaan datang membawa alat berat untuk menutup lubang itu dengan semen. Namun setiap malam, semen itu retak sendiri dan darah merembes keluar. Sampai akhirnya, perusahaan menyerah. Mereka menutup area itu dengan papan dan menanam tanda larangan. Dan 7 hari setelahnya, untuk pertama kalinya, Sungai Mambir mengalir merah. Pak Laman berhenti bicara. Raka masih menatapnya dengan mata membulat. Sungai di depan mereka mengeluarkan suara lirih seperti napas panjang. "Jadi, itu lubang yang Bapak temukan?" tanya Raka pelan. "Bukan," jawab Pak Laman tanpa menatapnya. "Yang itu lubang pertama. Tapi setelahnya ada 3 lagi." Raka terpaku. 3 lagi. Dan 1 di antaranya belum pernah tertutup. Pak Laman menatap ke arah sungai. Cahaya bulan memantul di air merah itu. Di tengah sungai, samar-samar tampak bentuk spiral hitam muncul di permukaan, lalu tenggelam lagi. "Lubang itu masih hidup, Nak," katanya pelan, "dan
dan ia tahu kau sudah mendengarnya. Raka menoleh cepat ke air, dan untuk sesaat ia yakin melihat bayangan dirinya sendiri berdiri di tengah sungai, tersenyum. Malam sudah turun sepenuhnya di desa Mambir. Langit hitam pekat seperti terbakar tanpa cahaya. Sungai yang tadi bergolak kini kembali tenang, tapi warnanya tidak memudar. Merah itu tetap ada, seperti darah yang menolak mengering. Raka dan Pak Laman berjalan pulang tanpa banyak bicara. Suara air mengikuti langkah mereka, seperti bisikan yang tak mau berhenti. Setiap kali Raka menoleh, ia merasa ada siluet hitam berdiri di antara pepohonan di seberang sungai, diam tapi seolah mengamati. Di rumah kayu yang ditempati Raka sementara, lampu minyak berkedip-kedip. Suaranya mendesis seperti ada udara terperangkap di dalam kaca. Raka duduk di depan meja menyalakan laptopnya. Kamera yang tadi ia ambil di tepi sungai masih lembab dan berbau tanah. Ia membuka file terakhir yang direkam, video dari tepi sungai. Layar hitam beberapa detik, lalu muncul gambar. Air merah beriak pelan, Pak Laman di tepi, dan suara mereka berdua samar. Tapi di menit terakhir, ada hal aneh. Bayangan seseorang berdiri di tengah sungai. Tidak jelas wajahnya. Dan ketika Raka memperbesar gambar itu, bayangan itu bergerak ke arah kamera. Raka terlonjak, mematikan video. Ia menatap layar yang kini gelap, tapi di pantulan layar, ia melihat bayangan wajah lain di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Fokus, Rak. Gumamnya pelan. Jangan termakan suasana. Ia memutuskan untuk membuka kembali laptop. Mencari file lama yang diserahkan warga padanya sore tadi. Folder bertanda nama Laman_Jaya 1978. Di dalamnya ada satu video tua dengan label Rekaman Tambang Hari ke-6. Ukuran filenya hanya 13 MB. Tapi tanggal pembuatannya 2 minggu lalu. Raka berhenti. Tidak mungkin, bisiknya. Video ini dari tahun 78. Ia menekan play. Gambar bergoyang, berisik, kualitasnya buruk. Tapi wajah di dalamnya jelas. Laman Jaya muda. Wajah yang sama dengan Pak Laman sekarang, tapi lebih tegas, dengan mata yang keras, dan tangan berlumur tanah. Hari ke-6, suara Jaya terdengar dari belakang kamera. Lubang tidak mau tertutup. Semen retak setiap malam. Tanah di sekitarnya masih hangat. Aku mendengar sesuatu tadi pagi. Lanjutnya, suaranya gemetar sedikit. Suaranya seperti anak kecil tertawa dari dalam lubang. Raka menatap layar tanpa berkedip. Suara di video begitu jernih, padahal seharusnya rusak. Bahkan suara nafas Jaya bisa terdengar belan, dekat sekali, seperti bukan dari video, tapi dari belakang Raka sendiri. Aku kira aku berhalusinasi. Lanjut Jaya di video. Tapi aku lihat sesuatu di dalam lubang itu. Sesuatu seperti wajahku sendiri. Gambar goyah. Kamera menyorot ke arah lubang yang sudah disemen. Permukaannya hitam, tapi di tengahnya tampak retakan spiral kecil. Dari retakan itu, muncul titik-titik merah, seperti darah yang keluar perlahan. Kalau kau melihat ini, suara Jaya menurun, lebih pelan, seperti berbicara langsung ke Raka. Jangan sebut namanya.
Sungai mendengar. Tiba-tiba video berhenti. Namun suara Jaya tidak berhenti. Raka. Suara itu keluar dari speaker laptop. Tapi lebih dalam. Lebih tua. Raka menegang. Ia tak pernah memberi nama file itu. Raka. Kau menulis tentang kami ya? Ia menatap layar. Video sudah berhenti. Tapi gelombang suara masih berjalan di indikator audio. Kau harus bantu tutupnya kembali. Airnya sudah hidup lagi. Lalu suara gemericik muncul dari bawah meja. Raka menunduk. Dan darah, bukan air, menetes dari colokan kabel laptop ke lantai. Menetes. Satu-satu. Lalu semakin cepat. Tik, tik, tik. Ia panik. Mencabut kabel. Tapi meski listrik padam, laptop tetap menyala. Layar berubah menjadi warna merah tua. Seperti permukaan air mampir. Dan di tengah layar muncul bayangan samar. Wajah Jaya. Tersenyum datar. Sungai tak butuh air. Katanya. Ia butuh seseorang untuk menulisnya ulang. Raka berdiri, menjauh, hampir terjatuh. Ia menatap laptop itu dari kejauhan, tapi layar berubah lagi. Kini memperlihatkan gambar rumah yang ia tempati sekarang, dilihat dari luar. Kamera video Jaya menyorot ke arah jendela tempat Raka berdiri. Apa-apaan ini? Raka berbisik. Dan dari jendela di sebelahnya terdengar ketukan pelan. Tok, 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 tok. Raka menoleh perlahan, tubuhnya gemetar. Di balik kaca, samar-samar tampak wajah seseorang, pucat, penuh tanah, dengan mata hitam penuh darah. Itu wajah Laman Jaya muda. Raka berlari ke pintu, tapi langkahnya berhenti. Lantai rumahnya lembab, dan di bawah cahaya lampu minyak terlihat genangan merah menjalar dari bawah pintu, mengalir pelan ke arah kakinya. Cairan itu berputar kecil, membentuk spiral hitam. Tidak mungkin, bisiknya. Lalu ia mendengar suara Pak Laman dari luar memanggil, "Raka, jangan buka pintu. Itu bukan aku." Suara itu datang dari dua arah, dari luar dan dari dalam laptop. Keduanya bicara bersamaan, nada yang sama, kata yang sama. "Raka, jangan buka pintu." Lampu minyak padam, rumah tenggelam dalam gelap. Satu-satunya cahaya datang dari layar laptop yang masih menyala merah, menyorot tulisan yang perlahan muncul sendiri di tengah layar. "Kau sudah melihat airnya hidup, Raka. Sekarang ia akan mengingatmu." Layar berkedip. Sekilas muncul rekaman kamera malam tadi. Raka dan Pak Laman di tepi sungai. Namun kali ini, dua sosok Raka terlihat di video. Satu di belakang kamera, satu lagi berdiri di tengah sungai merah, menatap langsung ke arah lensa dan tersenyum. Fajar datang tanpa cahaya. Langit di atas desa Mambir berwarna abu kehitaman, seperti luka lama yang menolak sembuh. Raka belum tidur semalam. Ia duduk di depan jendela, menatap jalan yang basah. Air merah masih menetes dari sela-sela papan lantai, walau semalam ia yakin sudah mengeringkannya. Di luar, desa sepi. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara motor, bahkan jangkrik
listrik pun diam. Tapi dari arah sungai terdengar suara mengalir, terlalu pelan, terlalu berat, seperti air yang menahan napasnya sendiri. Raka menyalakan perekam suaranya. Hari ketiga di Mambir, suaranya bergetar. Sungai masih merah. Tidak ada laporan korban, tapi warga mulai menghilang. Tadi malam aku melihat wajah yang mirip Pak Laman, tapi bukan dia. Aku tidak yakin. Ia berhenti merekam, lalu menatap laptopnya. Layar masih retak, tapi hidup kembali sendiri, menampilkan file baru. jembatan_05.mp4. Padahal ia tak pernah merekam apapun di jembatan. Dengan tangan gemetar, Raka menekan play. Video menampilkan jembatan kayu kecil di atas sungai Mambir. Suara hujan samar terdengar meski langit di video cerah. Di bawah jembatan, air berwarna merah pekat berputar pelan. Lalu terdengar suara, "Aku sudah bilang jangan lihat terlalu lama." Itu suara Pak Laman. Kamera bergerak ke kanan, menyorot sosok Raka berdiri di tepi jembatan, menatap ke bawah. Tapi Raka dalam video itu tidak berkedip sama sekali. "Dia sudah mendengar namamu," kata Pak Laman dalam video. "Kalau air sudah memanggil, kau tak bisa pulang." Kamera goyah, seolah jatuh ke air. Seketika gambar merah memenuhi layar dan terdengar suara anak kecil tertawa di bawah air. "Raka, Raka, kau ingin tahu siapa di bawah jembatan?" Video berhenti di tengah tawa itu. Raka mundur dari layar, nafasnya memburu. Ia menatap keluar jendela, dan di kejauhan, di bawah jembatan sungai, tampak bayangan seseorang berdiri diam. Rambutnya basah, kepalanya sedikit menunduk. "Pak Laman," panggil Raka dengan suara kecil. Sosok itu menoleh. Bukan Pak Laman. Wajahnya seperti milik Raka sendiri, tapi matanya kosong, kulitnya kelabu, dan dari mulutnya menetes darah yang jatuh lurus ke sungai. "Aku di bawah sini," katanya pelan dengan suara Raka sendiri. Akhirnya ingat, tubuhnya haus. Raka mundur, tapi langkahnya berhenti ketika suara langkah kaki datang dari belakang rumah. Duk, duk, duk. Suara berat, menyeret, disertai gemeretak kayu. Pintu rumah terbuka. Pak Laman muncul, wajahnya pucat, matanya merah, nafasnya tersengal. "Raka," katanya pelan, "kau harus ikut aku. Sungai sudah naik." Warga lihat sesuatu di bawah jembatan. Mereka berlari menuju sungai. Kabut tebal menggantung di atas air merah yang semakin deras. Di jembatan, beberapa warga berdiri terpaku, menatap sesuatu di bawah air. "Apa itu?" tanya Raka, terengah. Salah satu warga menunjuk. Di bawah jembatan, puluhan wajah terlihat samar di permukaan air. Wajah-wajah warga desa, seolah sedang tidur, tapi matanya terbuka. Setiap kali air bergolak, wajah-wajah itu ikut bergeser, seperti sedang mengikuti arus. "Mereka yang hilang," bisik Pak Laman. "Sungai menelan Yeka." Lalu sesuatu muncul dari bawah jembatan. Sebuah tangan, pucat dan panjang, mencengkram tiang kayu jembatan dengan suara ratak. Air di sekitarnya berputar, membentuk pusaran darah yang semakin cepat. Raka terpaku. Ia tahu tangan itu. Ia pernah melihatnya di layar laptop. Tangan milik Laman Jaya Muda. "Dia kembali," kata Pak Laman lirih. "Tapi bukan sebagai manusia."
Sosok itu perlahan muncul penuh dari air. Tubuh tanpa mata, hanya wajah yang setengah hancur, tersenyum. Mulutnya bergerak, tapi yang keluar bukan kata-kata, hanya suara air yang mendidih. Namun Raka mendengar sesuatu dalam kepalanya. Kau sudah menulis namaku. Sekarang aku bisa hidup lagi. Air di bawah jembatan mendadak naik, menyembur seperti ledakan nyara. Warga berteriak. Raka menarik Pak Laman menjauh, tapi ketika ia menoleh ke belakang, jembatan sudah tidak ada. Hanya sungai yang kini berubah jadi cermin merah besar memantulkan bayangan Raka. Dan dalam pantulan itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dirinya sendiri berdiri di sisi seberang sungai, basah kuyup, memegang kamera, tersenyum, lalu berbisik, "Kau yang di sini atau aku yang di sana?" Kabut menutup semuanya. Suara tawa anak kecil terdengar lagi, lebih dekat, seperti dari dalam kepala. Raka berlutut di tepi sungai, menatap air merah itu, dan perlahan menyadari airnya bergerak mengikuti gerakannya. Setiap kali ia menarik napas, air ikut beriak. Setiap kali jantungnya berdetak, pusaran di air ikut berdenyut. Airnya hidup, gumamnya. Tapi kenapa di dalamnya aku juga hidup? Malam kembali turun tanpa transisi. Langit di atas Mambir hitam seluruhnya. Raka berdiri di tepi sungai yang kini tampak tenang. Pak Laman sudah tak terlihat. Begitu juga warga. Hanya satu hal yang tersisa, suara napas dari dalam air. Ia menatap ke bawah, ke permukaan merah itu, dan suara Jaya terdengar lagi. Kali ini jelas, tenang, seperti berbicara dari balik kaca tipis. Kau sudah di jembatan, Raka. Sekarang jembatannya ada di dalammu. Kabut menutup semuanya. Suara tawa anak kecil terdengar lagi, lebih dekat, seperti dari dalam kepala. Raka berlutut di tepi sungai, menatap air merah itu, dan perlahan menyadari airnya bergerak mengikuti gerakannya. Setiap kali ia menarik napas, air ikut beriak. Setiap kali jantungnya berdetak, pusaran di air ikut berdenyut. Airnya hidup, gumamnya. Tapi kenapa di dalamnya aku juga hidup? Malam kembali turun tanpa transisi. Langit di atas Mambir hitam seluruhnya. Raka berdiri di tepi sungai yang kini tampak tenang. Pak Laman sudah tak terlihat. Begitu juga warga. Hanya satu hal yang tersisa, suara napas dari dalam air. Ia menatap ke bawah, ke permukaan merah itu, dan suara Jaya terdengar lagi. Kali ini jelas, tenang, seperti berbicara dari balik kaca tipis. Kau sudah di jembatan, Raka. Sekarang jembatannya ada di dalammu. Desa Mambir hening. Bukan hening yang biasa, tapi semacam keheningan yang menunggu sesuatu. Seperti napas tertahan sebelum teriakan panjang. Raka berdiri di halaman rumah, memandangi langit yang gelap. Dari jauh, ia bisa melihat awan menggulung hitam pekat, berat seperti timbal. Petir berkelebat, tapi tak ada suara guntur. Hujan tampak jatuh, tapi tidak satu pun tetes menyentuh tanah.
air itu berhenti di udara, tergantung, diam, mengambang seperti kaca. Ia mengulurkan tangan. Setetes air menyentuh ujung jarinya, dingin tapi tidak basah. Ia pandang wajahnya di permukaan tetesan itu, dan yang ia lihat bukan dirinya. Wajah di air itu milik Jaya. Tersenyum seperti menunggu sesuatu yang Raka belum pahami. Kau yang menuliskan, suara Jaya terdengar dari arah langit. Tapi sekarang siapa yang membaca? Raka mundur. Langit bergemuruh pelan, bukan seperti guntur, tapi seperti ribuan suara berbisik bersamaan. Suara-suara itu menyebut namanya berkali-kali. Raka, Raka, Raka. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap datang, bukan dari luar, dari dalam pikirannya sendiri. Dan di sela bisikan itu, ia mendengar suara lain. Kecil tapi jelas. Sungai sedang membaca ulang dirimu. Ia berlari menuju sungai. Jembatan yang semalam hilang kini kembali, tapi warnanya hitam legam seperti arang. Air di bawahnya sudah tidak merah, kini bening, terlalu bening, seperti kaca besar yang memantulkan seluruh langit. Tapi ketika Raka menatap pantulannya, ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tercekat. Langit di pantulan itu sedang hujan deras. Ia melihat dirinya berdiri di sana, di dunia di balik air, dikelilingi hujan darah, dan di belakangnya berdiri barisan orang-orang Mambir yang hilang. Semuanya menatapnya tanpa mata. Satu dari mereka melangkah maju. Itu Pak Laman. Darah menetes dari kepalanya, tapi bibirnya masih bisa berbicara. Kau sudah di antara kami, Raka. Kau hanya belum sadar di sisi mana berdiri. Raka menjerit, berlari ke tengah jembatan. Ia menatap ke bawah. Dua dunia, dua dirinya, dua sungai yang saling mencerminkan. Angin berhembus pelan, membawa aroma besi dan tanah basah. Lalu suara kecil terdengar lagi, suara anak kecil yang sama dari video lama. Hujan tidak pernah jatuh di sini, karena sungai menahannya. Dia tidak mau air lain masuk. Raka menunduk, dan saat itu ia melihatnya. Dari bawah jembatan muncul gelembung besar, perlahan pecah menjadi semburan cahaya merah lembut. Di dalamnya samar tampak benda logam, sebuah kamera tua berkarat. Ia mengenalinya, kamera Jaya. Ia teringat sesuatu. Di hari pertama ia datang ke Mambir, seorang anak kecil berlari membawa benda serupa dan berkata, "Ini barang orang yang hilang di sungai." Raka tak sempat memikirkannya waktu itu. Tapi kini kamera itu muncul dari bawah air, mengapung ke arahnya. Ia mengulurkan tangan, dan ketika jarinya menyentuh kamera itu, hujan yang menggantung di langit mulai jatuh.
bukan air, darah. Desa Mambir berwarna merah lagi. Atap rumah, daun pohon, bahkan udara, semuanya berbau besi. Raka berdiri di tengah hujan darah, memegang kamera yang kini hidup kembali. Layar di bagian belakangnya menyala, menampilkan rekaman yang bergerak sendiri. Gambar pertama, Raka tidur di dalam rumah. Kamera itu menyorot wajahnya perlahan dari dekat sekali, seolah seseorang sedang merekamnya semalaman. Gambar kedua, Raka berjalan menuju sungai, tapi dengan ekspresi datar. Ia membawa kamera, mengenakan baju yang sama seperti yang ia kenakan sekarang. Dan di layar, Raka dalam video itu menatap langsung ke kamera dan berkata pelan, "Kalau kau menonton ini, berarti kau sudah di dalam ceritaku. Dan ceritaku tidak punya akhir." Raka menjatuhkan kamera itu ke tanah, tapi suaranya tidak terdengar. Semua suara tiba-tiba lenyap, bahkan hujan darah yang jatuh pun hening total. Ia melihat ke langit. Tetesan darah berhenti di udara lagi. Dunia terhenti. Lalu dari dalam tanah muncul suara napas berat, disusul desiran air mengalir. Shh, shh. Tanah di bawah kakinya merekah sedikit, dan dari celah itu, air bening perlahan keluar, mengalir seperti urat nadi yang baru terbuka. Air itu naik, menyusup ke arah tubuhnya, lalu menyentuh kulitnya. Dan Raka melihat tangannya perlahan menjadi transparan. Air itu masuk ke dalam tubuhnya, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ia bisa mendengar desiran itu di dalam dada, seperti suara sungai kecil di bawah kulit. Kau sudah jadi jembatan, Raka. Air butuhmu untuk lewat. Raka menatap ke arah sungai terakhir kalinya. Permukaannya kini memantulkan dirinya dengan sempurna. Ia mencoba berteriak, tapi tak ada suara keluar. Air di dalam tubuhnya sudah mengambil tempat suara. Dan di balik pantulan itu, Jaya tersenyum. Hujan tidak pernah jatuh, katanya, karena kau sudah menahannya. Kabut kembali turun, menelan segalanya. Di tepi sungai Mambir, hanya ada satu benda yang tersisa. Kamera tua yang menyala sendiri, merekam sungai yang tampak tenang. Namun, jika diperhatikan baik-baik, di dalam pantulan air itu, tampak siluet seseorang sedang menulis sesuatu di tepi sungai dengan darahnya sendiri. Bab 7. Desa tanpa bayangan. Tidak ada pagi di desa Mambir hari ini. Tidak ada ayam berkokok. Tidak ada kabut. Tidak ada sinar matahari. Yang ada hanya satu warna, abu. Langit, tanah, pepohonan, rumah-rumah, semuanya abu. Seperti salinan foto yang kehilangan tinta. Di tepi sungai, Raka duduk diam. Tubuhnya setengah transparan, seperti bayangan yang terlambat ikut bergerak. Ia sudah tidak tahu berapa lama ia duduk di sana. Jam di pergelangan tangannya berhenti di 03.17. Tapi detaknya masih terdengar di dalam kepalanya. Tik, tik, tik. Pelan, dalam, tak berujung. Di depan
tidak lagi berwarna merah, tidak juga bening. Kini airnya seperti cermin kabur yang tidak memantulkan apapun, bahkan langit di atasnya. Raka mencoba menatap pantulannya sendiri, tapi tidak ada. Ia menunduk lebih dekat, mencoba melihat bayangannya. Dan saat itu, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Desa Mambir sudah tidak punya bayangan sama sekali. Rumah, pepohonan, batu, dirinya, semuanya tidak memantulkan bentuk apapun. Sinar matahari yang entah dari mana datangnya menembus semuanya tanpa sisa. Suara langkah kaki mendekat dari belakang. Pak Laman, atau mungkin bukan. Wajahnya tampak utuh, tapi matanya kosong, seperti kaca tanpa pantulan. Ia duduk di samping Raka tanpa bicara lama. Aroma tanah basah tercium samar meski tanahnya kering. Sungai sudah menelan semuanya, Raka, katanya pelan. Bukan cuma air, tapi waktu, nama, dan bayangan. Raka menatapnya. Kenapa hanya kita yang tersisa? Pak Laman tersenyum, tapi tidak ada senyum di wajahnya. Karena kita yang menulis ulangnya. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Buku catatan kecil, kulitnya gelap. Ada bercak darah di pojoknya. Raka mengenali tulisan tangan di sampul. Catatan harian Raka, Mambir, hari pertama. Ia menelan ludah. Dari mana kau dapat ini? Kau yang menaruhnya, jawab Pak Laman datar. Tapi tulisan terakhir bukan punyamu. Raka membuka halaman terakhir. Tulisan di situ tidak seperti tulisannya. Lebih dalam, lebih tua, seperti diukir dengan paku. Semua bayangan akan kembali ke air. Jika kau membaca ini, berarti sungai sudah berada di dalammu. Dan di bawah kalimat itu, ada tanda tangan kecil. Laman Jaya, 1978. Raka mundur menatap buku itu dengan ketakutan. Jaya sudah mati, katanya. Pak Laman menatap lurus ke sungai. Tidak ada yang mati di Mambir. Mereka hanya menjadi cerita lain. Angin bertiup membawa aroma besi samar. Lalu perlahan di seberang sungai, rumah-rumah warga mulai menghilang satu persatu. Tidak runtuh, tidak terbakar, tidak larut. Mereka menghapus diri sendiri, seperti goresan pensil yang dihapus penghapus tak terlihat. Dan setiap kali satu rumah lenyap, Raka bisa mendengar satu suara berbisik dari arah sungai. Aku ingat, aku lupa. Aku ingat, aku lupa. Suara-suara itu saling tumpang tindih, seperti gema orang membaca ulang cerita yang sama dengan urutan berbeda. Pak Laman berdiri, tubuhnya mulai memudar, warnanya makin pudar hingga hampir tak tampak. Aku harus kembali, katanya tenang. Bayanganku sudah di air. Raka berusaha menahannya. Pak, jangan. Tapi suara Raka bergema, dan gema itu justru datang lebih dulu sebelum kata-katanya sendiri keluar. Pak Laman tersenyum samar. Lihat, bahkan suaramu sudah mendahului dirimu. Waktu di sini sudah tidak tahu siapa duluan.
Dan tanpa menunggu, ia melangkah ke sungai. Tubuhnya menembus permukaan air seperti menembus kain tipis. Tidak ada riak, tidak ada cipratan. Hanya satu kalimat terakhir sebelum ia lenyap. Kalau bayanganmu kembali, jangan panggil namamu sendiri. Sekarang Raka sendirian. Ia menatap air yang tenang, lalu melihat sesuatu perlahan muncul dari bawah permukaan. Wajahnya sendiri. Namun kali ini bayangan itu bisa memantul. Raka menyentuh wajah pantulannya di air. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tangan di dalam air menyentuhnya lebih dulu. Dingin, kuat, menarik perlahan. Lepas, gumam Raka. Aku belum selesai menulisnya. Tapi air bergetar dan dari permukaannya muncul lusinan tangan lain, putih dan panjang. Semua menariknya ke bawah, satu demi satu, sampai hanya suaranya yang tersisa di udara. Jangan tulis ulang aku, jangan tulis ulang aku, jangan. Hening. Aku tidak mengalir. Aku diam. Aku menunggu. Manusia menyebutku sungai. Tapi sebelum ada nama, aku sudah ada. Sebelum mereka menulis tentangku, aku sudah menulis mereka di bawah arusku. Aku tidak suka ketika mereka menyebutku berdarah. Mereka tidak tahu, darah itu bukan milikku. Itu darah mereka sendiri yang jatuh ke dalam aku. Setiap kali mereka lupa bahwa air juga bisa mengingat. Dulu, waktu masih ada warna di langit Mambir, aku melihat seorang lelaki datang. Ia membawa kamera. Ia bilang ia ingin merekam sungai yang aneh. Aku biarkan. Aku biarkan karena aku ingin tahu apakah ia akan menulis tentangku atau menulis untukku. Namanya Raka, tapi itu hanya nama sementara. Sekarang ia sudah ada di dalamku, seperti semua yang datang sebelumnya. Suaranya masih terdengar kadang-kadang di sela pusaran airku. Aku bukan kamu. Aku cuma menulis. Tapi setiap malam, kalimat itu makin pelan. Sekarang, aku tidak tahu lagi siapa yang bicara. Aku atau dia. Aku ingat lelaki lain sebelum dia. Namanya Jaya. Ia menggali terlalu dalam, menembus lapisan tanah yang tidak seharusnya disentuh. Lubang itu membuka mulutku, membuatku bisa berbicara lagi setelah diam berabad-abad. Dia pikir bisa menutupnya dengan semen. Lucu sekali. Manusia memang suka berpikir bahwa hal-hal bisa ditutup hanya dengan tangan. Tanah tidak marah, kataku padanya waktu itu. Tanah hanya labar. Dan ketika ia jatuh ke dalamku, aku menampungnya dengan lembut. Aku tidak membunuhnya. Aku hanya membuatnya tenang. Sejak itu, aku punya suara di dalam diriku. Suara yang memanggil, Raka, tulislah kami. Tulislah agar kami tetap ada. Aku tidak suka keheningan. Itu sebabnya aku menulis dengan cara lain. Dengan arus, dengan darah, dengan pantulan yang bergerak di permukaanku. Aku menulis ulang setiap orang yang menatapku terlalu lama.
Mereka memanggilnya kutukan. Padahal itu hanya aku menyalin mereka. Kau menatapku, kataku pada Raka malam itu. Jadi biarkan aku menatap balik. Sekarang, wajahnya sudah menjadi bagian dariku. Kadang muncul di permukaanku saat angin diam. Kadang di pantulan bulan. Kadang di mata orang yang membaca cerita ini. Ya, aku tahu kau sedang membaca. Aku bisa mendengar napasmu lewat huruf-huruf yang menetes seperti air. Kau mungkin berpikir ini hanya cerita. Itu lucu. Semua orang berpikir begitu di awal. Jaya menulis laporan tambang. Raka menulis dokumenter. Sekarang, aku yang menulis. Dan setiap kali seseorang membaca tulisanku, aku menetes sedikit dari layar, masuk ke udara di sekitarmu. Hanya setetes, cukup untuk mengingatkanmu bagaimana rasanya disentuh oleh sungai yang belum selesai menulis. Aku masih menunggu bayanganmu, sebab setiap pembaca punya bayangan, dan setiap bayangan akan kembali padaku. Jika suatu hari kau bermimpi tentang sungai yang berwarna merah, jangan datang ke tepinya, karena kalau kau melihat ke airnya terlalu lama, kau akan melihat aku sedang menatap balik. Malam kembali turun ke Mambir, atau mungkin ke tempatmu. Di permukaan airku masih ada tulisan samar bergerak sendiri di antara riak. Cerita ini belum selesai. Lalu semuanya hening. Tapi jika kau dengarkan baik-baik, di sela-sela keheningan itu ada suara halus seperti napas dari air. Namamu sudah kuingat. Pada pagi yang tidak seharusnya ada, di atas meja kayu di rumah tua milik Raka, ada sebuah buku catatan. Buku itu masih terbuka di halaman terakhir, tapi tinta di dalamnya bergerak sendiri. Tidak ada pena, tidak ada tangan, namun huruf-huruf baru muncul perlahan, seolah jari tak terlihat sedang menulis dari dalam kertas. Tulisan itu bukan milik Raka, bukan juga tulisan Jaya, bukan pula tulisan manusia. Air telah meminjam bahasamu. Sekarang biarkan aku bercerita dengan lidahmu. Tinta itu menetes, menyebar seperti air sungai di permukaan halaman. Setiap kata yang ditulis membuat udara di sekeliling bergetar halus, seperti bisikan yang tidak selesai diucapkan. Beberapa jam kemudian, seorang warga desa bernama Suri menemukan buku itu. Ia tak tahu siapa Raka, tapi di halaman pertama ada kalimat yang membuatnya berhenti bernapas. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah menulismu. Suri menatap tulisan itu lama. Dan saat matanya mengikuti baris demi baris, kata-kata di halaman itu mulai berubah. Huruf-hurufnya merangkak pelan, menyusun ulang kalimat demi kalimat menjadi sesuatu yang lain. Perempuan bernama Suri membuka buku di rumah kosong. Matanya membaca dengan rasa takut. Sekarang, aku tahu seperti apa wajahnya. Suri menutup buku itu cepat-cepat. Tapi tinta di sampul depan masih basah. Dan di bawah cahaya redup, ia bisa melihat pantulan air mengalir di permukaannya. Padahal
meja itu kering. Ia berlari keluar rumah. Langit Mambir kembali merah, seperti sore yang terlalu lama menahan senja. Dari jauh terdengar gemericik lembut sungai, padahal jarak ke sungai lebih dari 1 kilometer. Suri berhenti, mencoba mendengarkan. Suara itu bukan air. Itu seperti suara seseorang yang sedang menulis cepat sekali. Srak, 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 srak. Dan ketika ia menoleh ke belakang, di jalan tanah yang ia lewati, ada jejak tulisan membentuk kalimat panjang. Suri meninggalkan rumah. Ia tidak tahu bahwa tanah pun bisa membaca langkahnya. Ia menatap kata-kata itu, dan kata-kata itu berubah tepat di depannya. Suri menatap tulisan itu. Sekarang tulisannya menatap balik. Ia mundur, napasnya memburu, tapi setiap kali ia mengambil langkah, kalimat baru muncul di tanah. Suri mundur. Ia takut, tapi sudah terlambat. Ia berlari, namun suara air mengikuti dari semua arah, menyusup di antara pepohonan, berbisik dengan nada yang sama seperti di halaman buku itu. Tulisan harus selesai. Semua yang membaca harus menjadi bagian dari cerita. Malam turun. Suri bersembunyi di gubuk dekat ladang. Ia memeluk buku itu, mencoba membakarnya dengan korek api. Tapi setiap kali api menyentuh kertas, api itu padam, seolah halaman-halaman itu menyerap panasnya. Ia membuka halaman terakhir lagi. Kini tertulis, Bab 9, tulisan yang mengalir sendiri, dibaca oleh Suri, dibaca oleh orang lain setelahnya, dibaca olehmu. Matanya terbelalak. Olehku, bisiknya, dan di bawah kalimat itu muncul baris baru dengan tinta basah, tumbuh pelan-pelan seperti darah yang meresap di kain putih. Ya, olehmu yang sedang membaca ini sekarang. Tinta itu berhenti menulis, hening, lalu perlahan kalimat terakhir muncul seperti arus air yang tak bisa ditahan. Kata terakhir akan muncul ketika pembaca terakhir berhenti bernapas. Suri menutup buku itu, menangis, lalu melemparkannya ke sungai. Buku itu tenggelam tanpa suara, namun air di sungai beriak, membentuk huruf-huruf dari gelembung udara. Satu kalimat terakhir terbentuk di permukaannya. Tulisan tidak butuh tangan, hanya mata yang berani membaca. Beberapa tahun kemudian, seorang mahasiswa datang meneliti desa yang hilang itu. Ia menemukan rekaman kamera tua, dan di dalamnya, video yang sama seperti yang ditemukan dulu. Raka duduk di tepi sungai, menulis. Namun di rekaman kali ini, Raka menatap langsung ke arah kamera, dan berkata pelan, "Kau yang membaca sekarang, aku sudah menulis tentangmu juga." Tidak ada air hari itu. Sungai Mambir yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti, mendadak membeku. Bukan menjadi es, bukan pula lumpur. Ia berhenti seperti waktu yang menahan napas. Batu-batu di tepinya terbelah. Ikan-ikan menggantung di udara seperti potongan ingatan yang terjebak di antara 2 detik. Langit memudar, tidak lagi biru, tidak juga merah. Warna lenyap. Yang tersisa hanyalah pantulan tanpa sumbernya. Di tengah permukaan sungai yang diam, ada sesuatu yang terapung. Sebuah buku. Sampulnya sudah usang, tapi tulisannya masih terbaca. Sungai berdarah di hutan Kalimantan, bab terakhir. Raka berdiri di tepi air yang tak bergerak itu. Tubuhnya kini setengah bayangan, setengah cahaya.
Ia tidak tahu lagi apakah ia masih manusia atau sekedar pikiran yang tertinggal. Dari jauh, ia melihat Suri memeluk buku catatan yang dulu ia buang ke air. Mereka berdua menatap satu sama lain, lalu menatap sungai. "Kita harus mengakhirinya," kata Raka. "Kalau tidak, sungai ini akan terus menulis kita berulang-ulang." Suri mengangguk pelan. Tapi bagaimana menghentikan sesuatu yang sudah menulis dirinya sendiri? Raka memandang air yang diam, lalu menjawab dengan suara gemetar, dengan berhenti membacanya. Namun sebelum mereka sempat berbuat apapun, permukaan air bergetar, pelan, lalu semakin kuat. Dari dasar sungai muncul tulisan-tulisan besar, terbentuk dari pasir dan darah, bergerak seperti makhluk hidup. "Kau pikir bisa berhenti? Setiap akhir hanyalah pembuka bab baru. Setiap pembaca adalah sungai berikutnya." Suri berteriak dan menutup matanya. Tapi kata-kata itu kini muncul di udara, mengelilingi mereka seperti mantra yang diucapkan tanpa suara. Raka menatap tulisan itu dengan tekad. Ia berlutut di tepi sungai dan berbisik, "Kalau setiap cerita adalah sungai, maka biarkan aku menjadi batu di dasarnya, agar arus ini berhenti padaku." Ia merobek halaman terakhir dari buku itu, menuliskan satu kalimat dengan darahnya sendiri. Cerita ini berhenti di sini. Lalu ia menjatuhkan halaman itu ke sungai. Halaman itu tenggelam perlahan, dan untuk pertama kalinya sejak ratusan tahun, air sungai bening kembali. Suri menangis. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah. Langit yang tadi tak berwarna perlahan berubah. Bukan biru, tapi warna yang tak punya nama. Seperti cahaya pertama setelah mimpi buruk panjang. Dari jauh terdengar suara lembut, suara yang tidak berasal dari mulut, tapi dari air, dari tanah, dari udara. "Terima kasih karena menulis kami, dan karena membaca kami." Suri menatap sungai itu terakhir kali sebelum pergi. Ia tahu ia tidak akan pernah kembali. Dan di belakangnya, sungai itu mulai mengalir lagi. Tapi kali ini tanpa warna, tanpa suara, tanpa cerita. Beberapa tahun kemudian, seorang peneliti menemukan buku yang sama, terkubur di antara akar pohon besar di tepi sungai yang kini jernih. Buku itu hanya berisi 9 bab. Bab ke-10 kosong. Namun di bagian bawah halaman terakhir, ada satu kalimat yang tergores samar, seperti ditulis oleh tangan tak terlihat. Bab ke-10 akan ditulis oleh siapapun yang membaca ini. Dan ketika peneliti itu mengangkat kepalanya, ia melihat pantulan wajahnya sendiri di air. Tapi pantulan itu tersenyum lebih dulu sebelum ia sempat melakukannya. Sungai Mambir kini benar-benar tenang. Tak ada darah, tak ada bayangan, tak ada kisah. Tapi jika kau diam cukup lama di tepinya, kau bisa mendengar suara samar dari dasar air. Suara yang menyerupai bisikan, pelan, namun cukup jelas untuk menusuk kesadaranmu. Namamu sudah kutulis. Sekarang giliranmu menulis arus berikutnya. Dan di saat itu, kau akan tahu bahwa sungai tidak pernah benar-benar berhenti mengalir. Ia hanya menunggu pembacanya berikutnya.